Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran agama di bab 9 untuk kelas 4. Hari ini kita akan memulai pelajaran di bab 9. Frater akan membaginya dalam dua bagian, karena Frater akan mengulas beberapa raja, beberapa pemimpin bagi bangsa Israel. Judul dari pelajaran hari ini adalah Allah memberkati pemimpin Israel. Samuel merupakan pribadi yang dipanggil oleh Allah melalui caranya yang sungguh misteri dan juga menakjubkan. Dalam tidurnya, dia dipanggil sebanyak 3 kali. Samuel, Samuel. Ia mengira bahwa itu merupakan Elia. Maka ia menghadap Elia dan, "Ada apa, Bapak?" Tapi Elia mengatakan bahwa sampai ketiga kalinya, itu bukan aku yang memanggil. Kalau setelah ini dipanggil lagi, itu merupakan Allah. Maka Elia menghendaki agar Samuel membalas sapaan tersebut dan bertanya, "Ada apa?" Dari situ Samuel mengetahui bahwa ia dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi yang besar bagi bangsa Israel. Ia merupakan hakim yang memimpin bangsa Israel pada masa itu. Contoh dari Samuel ini kita mengetahui bahwa seorang yang tidak tahu apa-apa, seorang yang lemah, seorang yang hanya sangat lugu, tapi dia dipilih Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Allah menjadikan Samuel nabi untuk bangsa Israel, dan dialah yang akan memimpin bangsa Israel menuju ke keselamatan pada masa itu. Yang kedua adalah Saul. Saul diangkat menjadi raja dan menggantikan Samuel untuk sementara. Mengapa sementara? Nanti kita ketahui. Saul merupakan raja yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Samuel yang merupakan seorang raja, dan Samuel tadi merupakan seorang hakim. Bangsa Israel menyusu-nyusu. Bangsa Israel menghendaki bahwa kami ingin meraja, dan akhirnya Samuel pun dengan Allah sendiri mengangkat Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Saul diurapi oleh Samuel, dan Allah serta Samuel berpesan kepada Saul agar ia mampu membawa bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Alhasil mereka pun berhasil, bangsa Israel bersama Saul. Tapi sayangnya Saul melakukan kesalahan dan akhirnya ia diputus rantai jadi seorang raja, dan Israel pun harus mencari pengganti bagi Saul. Walaupun sebentar, tapi Saul mendedikasikan diri bagi bangsa Israel. Dia merupakan pribadi dari bangsa yang tidak besar, bangsa yang biasa, tapi ia mampu untuk mengemban tugas mulia menjadi seorang raja. Dari figur ini kita mengetahui bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Siapapun dapat menjadi raja, siapapun dapat menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu kita bisa apa? Tentunya kita harus meneladani kedua figur yang kita pelajari hari ini. Baik Samuel maupun Saul memiliki keutamaan, memiliki kebaikan dan memiliki teladan yang baik yang patut kita contoh sebagai seorang beriman Katolik. Pemberian diri atau dedikasi merupakan hasrat atau pengabdian dari seorang pribadi untuk siapa. Misalnya dalam contoh tadi adalah bagi bangsa Israel, tetapi dia tidak hanya memberikan diri bagi bangsa Israel, tapi bagi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan diri dan mau untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Frater memiliki satu contoh pribadi yang hari-hari ini, minggu-minggu ini menjadi trending, menjadi hal pribadi yang diperbincangkan dalam gereja Katolik, yaitu adalah Carlo Acutis. Dia merupakan remaja yang wafat tahun 91. Wafat karena leukemia. Hidupnya ia dedikasikan kepada gereja. Hidupnya sangat suci. Ia memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, dengan Tuhan melalui apa? Melalui Ekaristi. Setiap hari ia lewati, ia mulai dengan Ekaristi. Walaupun dia sedang berlibur, dia selalu mencari gereja terdekat untuk merayakan Ekaristi. Ekaristi baginya relasi dengan Yesus bagi Carlo merupakan sesuatu yang patut diperjuangkan dan harus menjadi kekuatan bagi hidupnya. Anak-anak yang terkasih, si Carlo ini diangkat menjadi beato minggu yang lalu. Beato itu adalah status atau jabatan sebagai orang suci sebelum santo.
Nah, dia adalah pribadi yang masih muda, hidupnya bahkan tidak jauh dari seperti kita ini, internet dan sebagainya, tapi dia menjadi piatu karena dia memiliki keutamaan, memiliki teladan yang baik tentunya untuk gereja. Carlos sebelum meninggal ia membuat sebuah website atau aplikasi yang berisi tentang hubungan baik, yang berisi tentang makna atau mukjizat dari Ekaristi dan juga penampakan Bunda Maria. Paus Fransiskus melihat bahwa ini merupakan pribadi yang patut dicontoh sebagai kaum muda, mendedikasikan diri untuk gereja melalui sakramen Ekaristi, dan juga membuat aplikasi atau website yang sangat membantu untuk umat beriman mengakses pengalaman rohani. Anak-anak beberapa figur yang kita pelajari hari ini, kiranya anak-anak dapat mengambil makna atau teladan dari mereka. Janganlah merasa diri lemah ataupun aku nggak bisa apa-apa, frater. Itu merupakan omongan yang justru mematahkan semangat. Kita harus mampu menggali bahwa diri kita memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan untuk gereja dan juga untuk masyarakat. Minggu ini tidak ada tugas, tidak ada hal yang perlu dikerjakan, tapi silakan untuk membaca materi ini, merenungkan, dan kalau mungkin menuliskan dalam catatan apa yang kalian dapat hari ini, tapi tidak perlu dikumpulkan. Minggu depan kita akan mulai bab 9 part 2, ada figur yang lain yang akan saya perkenalkan kepada anak-anak. Gitu anak-anak, terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pagi siang hari ini. Silakan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Selamat berweekend, jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan senantiasalah untuk menurut pada orang tua, dan juga jangan lupa untuk berdoa, untuk mengucap syukur dan mengaturkan segala harapan kepada Tuhan.